ya 16 Agustus 2021. Lagu ini ya, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur untuk hari yang Kau beri, hari yang baru akan kami jalani satu hari penuh. Sebelum kami menjalaninya, mulainya beraktivitas, kami terlebih dahulu datang kepadamu, kami akan beribadah kepadamu, kami sujud menyembah Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, yang memberikan napas kehidupan kami hingga pada saat ini. Berfirmanlah juga Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu Pendeta Bram Manaha yang akan menaburkan benih-benih firman Tuhan, mengabarkan kabar baik dan kabar kesukaan, menjadi kebenaran di dalam diri kami adalah bahwa kami sungguh-sungguh mempersiapkan, meluangkan waktu kami untuk merenungkan dan membaca firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberikan waktu dan internet yang lancar, sehingga ibadah kami berlangsung dari awal sampai akhirnya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam satu nama Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita keluaran berapa sih? 27 ya? Apa masih 26? Ya, 27 Bu, 27. Ayat 27? 8. Iya. Oke. Silakan Om Bram. Baik. Tema perikopnya adalah mengenai mezbah korban bakaran. Ayat 1. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Kodek. Yang kedua, haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Resti? Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya,
Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Ayat 4, haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Ayat 5, haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Ayat yang ke-6, haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. 8, mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Selesailah kita membaca perikop dari pasal ke-27 dari ayat pertama hingga ayat yang ke-8 ya, Bapak Ibu dan Saudari. Saatnya selama 3 menit kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang kita dengar dan kita bacakan tadi selama 3 menit. Nanti kita kembali lagi jam 5:17 ya Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Abraham Manah. Di dalam perenungan kita selama 3 menit itu, marilah kita undang. Kita percaya bahwa Roh Kudus menyinari kita, menerangi kita, menjelaskan makna firman Tuhan yang kita renungkan dan baca. Silakan Bapak Ibu untuk merenungkannya. Yes, sudah 3 menit ya kita merenungkan firman Tuhan tadi. Ini saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya, Pendeta Abraham Manah. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Dari pembacaan 8 ayat itu, saya mendapat rema dari ayat yang terakhir, yaitu ayat 8, yang bunyinya, mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu ya. Kita baca tadi dari keseluruhan ayat tadi, dan pada
puncaknya ayat 8. Di mana saya mendapatkan rema adalah membangun mezbah sesuai petunjuk Tuhan. Jadi membangun mezbah sesuai dengan petunjuknya Tuhan sendiri. Nah, mezbah itu merupakan suatu tempat untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan serta korban-korban lain kepada Tuhan. Itu mezbah. Nah, mezbah itu ada berbagai macam bentuknya. Ada yang terbuat dari batu-batu yang disusun. Ada pula yang terbuat dari kayu yang memang disusun juga. Nah, itu ada sebelum pra-Exodus ya, sebelum keluaran bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, atau pra-hukum Taurat. Jadi sebelum hukum Taurat ada, itu sudah ada dan dilakukan oleh orang-orang sebelum Exodus. Nah, di mana era itu terjadi sejak zamannya Adam. Dari Adam sampai dengan era Israel di Mesir. Nah, ketika mereka hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan, mereka membuat mezbah tersebut. Ya, entah itu dari batu atau dari kayu yang disusun. Nah, untuk mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi mereka membuat mezbah itu sesuai dengan ya selera mereka. Tidak ada petunjuk spesial untuk membuat mezbah pada zaman era sebelum Exodus. Ya. Lalu pada zaman Exodus itulah ya, waktu umat Israel keluar dari Mesir itulah di Gunung Sinai, Tuhan memberikan aturan bagaimana membuat mezbah ya, sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan. Dan semua orang, khususnya bangsa Israel pada waktu itu, harus lakukan seperti itu. Tidak boleh seenak-enaknya. Ya, seperti zaman sebelum keluaran. Nah, dalam ayat ini Tuhan katakan mezbah itu harus dibuat sesuai dengan petunjuknya, dengan persyaratan-persyaratannya juga. Ya, kita lihat cukup rumit ya dibuatnya. Ya. Nah, sebagaimana dalam konteks perjanjian lama untuk membuat atau membangun mezbah ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Banyak sekali syaratnya, nggak boleh sembarangan gitu ya. Tadi saya membayangkan gimana gitu ya membuatnya gitu. Kayaknya orang buat pembakaran ya, kita buat pesan apa namanya alat untuk dilas buat pembakaran kita ya, bakar ikan apa gitu. Nah, saya membayangkannya seperti itu sampai ada penahan abu dan bara di bawahnya itu supaya tidak jatuh ke tanah gitu ya. Saya membayangkan luar biasa itu ya. Nah, dan dalam ayat ini ya, mezbah itu dibuat berongga ya, dan dari papan berbentuk persegi panjang ya, dan seperti meja gitu. Nanti kan dipikul-pikul kemana-mana kan kalau bangsa Israel dalam perjalanan itu. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan di era atau zamannya Tuhan Yesus hingga zaman gereja sekarang, zaman kita sekarang? Apa bentuk mezbah yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dan diikuti? Ya kan? Mezbahnya seperti apa? Itu. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 24, jelas Yesus katakan di sana,
Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Itu. Jadi di dalam perjanjian baru atau zaman kita sekarang ini tidak ada lagi mezbah dalam bentuk fisik. Nggak ada lagi. Itu. Nah, tetapi dalam bentuk roh. Dan tidak dibangun dan diletakkan di suatu tempat khusus seperti di dalam perjanjian lama. Seperti zaman Musa atau zamannya Abraham sana. Tidak lagi. Nah, namun mezbah itu dibuat atau dibangun, didirikan di mana saja untuk dapat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kita tidak direpotkan lagi dengan harus cari batu. Batu di mana ya kan? Harus mikul batu dari kali atau dari mana. Atau harus nebang pohon di mana. Supaya buat mezbah. Nggak perlu lagi. Nggak perlu capek-capek. Itulah hebatnya Tuhan kita itu. Punya kemurahan hati yang luar biasa. Nggak merepotkan. Coba bayangkan. Kalau kita nggak punya pohon. Sekarang ini kan pohon-pohon pun dilindungi. Kalau kita salah menebang saja kena hukum undang-undang. Bayangkan saya waktu di Bengkulu itu orang tebang loh pohon durian. Pohon durian mereka yang ditanam sama leluhurnya. Itu disensor, mau dibawa, ditangkap. Dipenjarakan. Karena tidak ada surat izinnya. Coba bayangkan saudara. Ya kalau kita ada pada zamannya seperti Musa gitu. Repotnya bukan main. Tetapi kita tidak demikian. Ya. Kita bisa membangun mezbah di mana saja tanpa membutuhkan bahan-bahan fisikal seperti yang ada dalam perjanjian lama. Nah, oleh karena itu mezbah itu berada di dalam diri kita. Karena di dalam perjanjian lama mezbah itu dibuat dan diletakkan di dalam kemah suci atau bait Allah. Nah, maka zaman kita sekarang ya gedung gereja atau bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Jadi mezbah itu ada di dalam diri kita. Sebagaimana ungkapan daripada Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sebagai ayat familiar. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait Allah bahwa roh Allah ada di dalam diri kamu. Jadi kalau diri kita adalah mezbahnya baitnya Tuhan, maka mezbah itu ada di dalam diri kita. Kalau kita punya kerinduan, Tuhan punya cara untuk membangunkan kita. Untuk kita membangun mezbah persekutuan dengan dirinya. Berfellowship dengan dirinya. Makanya tadi malam ya waktu kita rayakan ulang tahun WFM. Saya katakan saya punya malaikat yang selalu bagaikan alarm yang membangunkan. Yaitu Bro Kodek. Tadi saya tidur di luar. Istri saya bilang, itu ada yang nelpon. Saya masih karena tadi malam mungkin kecapean. Ada yang nelpon karena handphone saya di kamar. Kami tidur di ruang tamu. Gitu. Iya, saya datang betul malaikat yang nelpon. Ya. Jadi mezbah itu ada dalam diri kita. Saudara, sebenarnya di dalam diri kita ini Tuhan pasang alarm seperti mezbah yang selalu dipanaskan sehingga kita harus ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara kita intens kebiasaan kita adalah ada membangun mezbah dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan,
pagi-pagi misalnya. Saudara tidak perlu hidupkan jam beker di dekat saudara. Nggak perlu pakai alarm. Otomatis Tuhan akan bangunkan. Tuhan bunyikan alarm dalam diri kita sendiri. Untuk jam di mana kita mau persekutuan, jam itu kita pasti bangun. Atau sebelum jam itu, Tuhan sudah bangunkan. Ya. Nah, sehingga kapan saja, di mana saja, di dalam situasi apa saja, kita bisa mempersembahkan korban, baik puji-pujian maupun doa dan penyembahan kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita tiap-tiap hari, tetapi kita dapat menggunakan setiap waktu untuk membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan kita dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Sehingga damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar kita nikmati di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, di zamannya Musa, Tuhan memerintahkan untuk membuat mezbah sesuai dengan seleranya Tuhan. Di era kita, Tuhan membuat mezbah di dalam diri kita. Untuk setiap waktu Dia mau bertemu dengan kita, berfellowship dengan kita, berakrab ria dengan kita, mau berdiskusi, berdialog, berbincang-bincang, bersenda gurau dengan dirinya. Setiap waktu, pergunakanlah waktu itu. Kapan saja, di mana saja saudara. Kita bisa membangun mezbah dan memberikan korban untuk Tuhan. Makanya seringkali saya bilang, mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa pujian itu tidak harus dengan pujian yang sudah diciptakan. Tapi kita bisa sendiri menciptakan sebuah lagu, sebuah pujian yang benar-benar ekspresi dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan itu kita nyanyikan tatkala kita dalam komunitas. Karena kalau masing-masing nanti nyanyi kan jadi kacau balau, ya kan? Maka dibuatlah sebuah lagu supaya sama-sama hafal. Tetapi pujian yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita sendiri, itu merupakan ungkapan hati dari diri kita sendiri kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah rema yang saya dapatkan pagi hari ini. Dan semoga ketika saya sampaikan, ini membuka wawasan kita bahwa mezbah itu ada dalam diri saya. Sehingga saya harus pergunakan sebaik mungkin. Untuk setiap saat saya datang dan mempersembahkan korban-korban saya kepada Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan akan berdampak kepada diri saya. Ada sukacita, damai sejahtera yang mengalir dari dalam diri saya keluar. Dan terekspresi dan yang dapat dilihat oleh orang lain. Sekalipun mungkin kita punya masalah, orang lihat ada sukacita dalam diri kita. Sehingga mereka akan katakan, oh kamu tidak punya masalah? Bukan tidak punya masalah. Tapi karena setiap saat saya membangun mezbah dengan Tuhan. Mempersembahkan korban-korban saya kepada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada saya. Kiranya ini memberkati kita sekalian saudaraku. Dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk teman-teman yang ingin berbagi rema dari bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Silakan untuk dibagikan kepada kita sekalian. Silakan, brother. Yes. Puji Tuhan Tuhan ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, nas pembacaan Alkitabnya kan terambil dari kitab Keluaran
pasal yang ke-27, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Dengan judul perikop mengenai mesbah korban bakaran. Seperti tadi hambanya Pendeta Abraham Manaha sudah mengulas dan menyampaikan rema kepada kita semua. Dan dalam waktu sekitar 20-an menit, kita akan membagikan rema-rema yang kita terima di pagi hari ini. Kami persilakan kepada kita semua untuk melengkapinya atau menambahkan. Memang Bapak Ibu mau membagikan rema di ayat yang mana? Sebelum ke Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasih Tuhan, saya ada beberapa rema ya. Saya bilang beberapa rema karena ini ayatnya 8, tapi melengkapi apa yang dimaksud dengan mesbah di zaman itu. Mesbah korban bakaran. Jadi ini memang bangunan yang ada juga di dalam kemah suci ya. Memang digunakan untuk apa? Untuk membakar korban. Korban di mana seingat saya sih mereka zaman itu melakukan pembakaran itu di atas mezbah ini. Jadi ada tempat yang memang diperuntukkan khusus untuk membakar korban. Ya, seperti tadi ulasan dari hambanya Pendeta Abraham Manaha, kalau di zaman dulu itu ada mezbah memang. Ukurannya udah ditentukan dan bahan-bahannya sudah diketahui. Di sini juga kita lihat ya. Dan di zaman sekarang apa sih mezbah itu? Mezbah itu masih ada dalam apa? Diri kita kah yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Akan begitu. Berarti ini memang maksud dari ayat-ayat ini memperjelaskan kepada kita bagaimana kehidupan kita dalam sehari-hari hidup untuk juga memberikan korban bakaran. Sepengetahuan saya mereka juga membakar korban itu di atas mezbah ini. Mungkin lebih kurang ada persembahan korban di pagi hari dan di sore hari. Jadi ada dua kali persembahan korban. Mungkin di masa-masa di waktu yang lain berbeda-beda ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, perhatikan. Tapi yang saya tahu itu ada 2 kali persembahan korban itu di waktu pagi dan sore atau petang gitu ya. Itu. Jadi kalau saya rema yang saya dapatkan tepat seperti ini, bagaimana kita setiap pagi mempersembahkan korban secara rohani, mungkin lebih tepatnya membawa korban pujian ya, karena di situ kita bisa tahu begitu hadirat Tuhan turun dalam persembahan pujian kita tahu kita hanya mengagungkan. Saya secara khusus juga merasakan hidup itu berarti karena saya memiliki Tuhan yang benar ya, itu yang saya puji dan muliakan. Jadi hanya kepada siapa yang layak korban persembahan pagi itu saya berikan, atau yang waktu petang. Jadi katakan memuji Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Ada juga makna dari ibadah pagi itu tidak hanya terlepas dari bernyanyi memuji Tuhan saja, tapi dalam kitab Roma ya, saya ingat itu ada persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi yang berkenan itu kita secara keseluruhan membuat diri kita tuh hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi ada cara-cara yang berbeda-beda mungkin dari masing-masing kita ya. Tapi itulah yang dapat secara manusiawi, bukan lagi kita mempersembahkan korban hewan, tapi memang diri kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mati di kayu salib. Nah ini mengingat begitu, jadi saya mengingat apa korban. Oh, korban yang layak itu Kristus
ini iman saya berpikir hanya satu korban yang layak, yang sekali saja dia dikorbankan sampai selama-lamanya. Ya gitu kan, pengorbanan yang layak hanya Yesus Kristus. Jadi saya sampai pagi hari ini pun turut serta bersyukur. Oh, zaman lalu mereka berkorban, mengorbankan hewan-hewan. Tapi di zaman perjanjian baru ada satu korban yang layak di hadapan Allah. Itu putranya sendiri, anaknya sendiri yang dia utus ke dalam dunia ini. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang iman saya pikirkan. Yang diri saya pikirkan. Yang dapat saya terima juga dengan akal sehat. Sehingga, di sini saya tahu ya. Makna dari pengorbanan di zaman lalu, di zaman mereka masih hidup nomaden itu ya, berpindah-pindah, ada mezbah yang korban bakaran itu yang bisa diangkat-angkat ya, dipindahkan, bukan permanen. Ini soalnya ini kemah suci kan. Jadi kalau suatu mereka pindah ke tempat lain, kemahnya dirapiin, dibawa lagi pindah ke sana ke sini. Ini memang masa itu kehidupan bangsa Israel itu nomaden, hidupnya berpindah-pindah. Jadi mesti ada kemah untuk mereka membuat pertemuan dengan perantaraan iman ya. Imam mereka ada imam besarnya. Imam besarnya siapa? Harun ya. Setahu saya Harun namanya. Nah, itu yang Bapak Ibu Rema yang saya dapatkan, kiranya dapat membuka wawasan kita. Mengenakah itu? Silakan Bapak Ibu yang lain yang mungkin ada Rema lagi. Silakan. Ya, saya Shalom. Shalom. Di sini di ayat 2 dan 3, ayat 3 bagian terakhir, saya baca dari ayat 2. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga haruslah engkau membuat kuali-kualinya, tempat penaruh abunya dan sodok-sodoknya, dan pokor-pokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Untuk membuat mezbah, peralatannya itu semua dari tembaga. Saya begini, kenapa mesti tembaga ya? Oh, mungkin tembaga itu adalah elemen yang tahan api. Memang sih yang saya tahu tembaga itu tahan dengan api, dan kalau kita memasak atau sesuatu di tembaga itu panasnya panas sekali, dan panasnya itu awet. Benar-benar itu dia tahan dengan panas api, itu tembaga. Kemudian mengenai mezbah. Mezbah itu kan tempat korban bakaran. Itu sebelum umat itu datang kepada Allah, dia itu di depan, sebelum datang pada Allah, di depan itu ada mezbah dibuat, dan umat Israel itu memberikan korban, membakar korban sebelum menghadap Allah ya. Ada korban syukur, korban penghapus dosa, korban pagi, korban petang, semuanya itu dibakar di mezbah itu. Nah, mezbah adalah tempat untuk membakar semua persembahan, baik persembahan segala macam persembahan yang ditujukan kepada Allah. Dan di sini saya melihat begini, bahwa ketika kita membakar kita menghadap kepada Allah, kita melewati mezbah pembakaran. Saya dapat rema begini, sebelum kita menghadap Allah, kalau kita ada dosa, kita ada ketidaklayakan, ketidaksempurnaan, itu harus
pastilah bisa terbakar begitu. Nah, karena itu perlu sekali sebelum menghadap Allah kita membawa korban yang ditaruh di mezbah. Di sini saya dapat remanya gini, salib Kristus, salib itu adalah tempat korban yang sesungguhnya. Salib itu adalah mezbah korban yang sesungguhnya sebelum kita menghadap Allah. Karena di mezbah kita sebelum menghadap Allah harus membawa korban penghapus dosa. Salib adalah tempat korban yang sesungguhnya untuk menghapus dosa kita. Sebelum kita bisa datang ke hadapan Allah, layak datang kepada Allah. Jadi di sini saya bersyukur sekali bahwa Yesus itu adalah korban yang sesungguhnya dan salib adalah mezbah kita untuk menerima penghapusan, penyucian sebelum kita datang kepada Allah. Jadi darah Yesus yang tercurah di salib itu sesungguhnya sungguh-sungguh dahsyat yang menutupi, menghapus dosa kita sebelum kita layak menghadap Allah. Itu sih yang saya dapatkan. Silakan mungkin ada yang lain menyempurnakan atau memberikan pencerahan lebih lagi mengenai mezbah ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Kristi. Silakan saudara-saudariku di dalam Yesus Kristus dan Bapak Ibu, mari memberkati dan menyampaikan remanya. Kita masih ada waktu 15 menit nih. Si panjang kan? Seru nih. Mezbah korban bakaran. Memang itu kan mezbah itu terbuat dari kayu tapi disalut dengan tembaga itu ya. Berarti salutannya tembaga itu yang membuat dia tahan api ya. Kan kalau dia hanya kayu kalau bahannya kayu kan terbakar ya hangus dong mezbahnya. Tapi karena disalut dengan tembaga jadi seolah-olah kebal gitu ya. Ya. Iya. Tembaga itu tahan api ya. Saya pernah lihat tembaga dibakar nggak hancur-hancur. Dia beribuan Celcius juga tahan bakar. Iya kan? Betul. Saya di Banyumas itu memasak air itu pakai tembaga. Itu cepat sekali mendidih, tetapi airnya itu sangat lama dinginnya. Anehnya itu. Cepat mendidih, tapi sangat lama dinginnya. Itu ya. Karena tembaga mengandung panas yang sangat besar, yang tinggi. Dari semua ayat-ayat ini, saya melihat bahwa betapa bersyukurnya saya yang sekarang hidup di zaman perjanjian baru ya, yang tidak perlu kita serepot itu untuk kita berdoa, untuk beribadah. Kita tidak perlu bingung saat kita di bis, saat kita di kereta, saat kita di mobil, kita bisa berdoa ya sambil menutup mata dan dan orang lain nggak perlu tahu bahwa saya sedang berdoa. Saya sering melihat ketika saya naik kereta api, saudara-saudara kita yang Muslim, mereka sholat. Sehingga orang tahu bahwa orang itu sedang sholat. Kenapa? Karena ada gerakan-gerakan. Terutama, apalagi kalau perempuan, dia memakai pakaian khusus untuk sholat. Jadi ketahuan bahwa orang itu sedang beribadah. Tetapi kita, pengikut Yesus, tidak perlu seperti itu. Kita cukup tutup mata, kita duduk diam, dan kita
berbicara sendiri kepada Tuhan. Ya, kita berkomunikasi dengan Bapa kita di sorga. Jadi betapa beruntungnya kita umat perjanjian baru yang tidak perlu serepot saudara-saudara kita di Israel dan saudara-saudara kita yang Muslim. Luar biasa, Tuhan memberikan kita kemudahan seperti itu. Di mana saja kita bisa berdoa, dalam keadaan apapun. Bahkan sambil di dapur kita bisa memuji Tuhan, sambil mengerjakan masakan-masakan kita, sambil bergelantungan di atas bis Transjakarta, saya bisa memuji-muji Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu di mana saja, saat kita di bis, saat kita berjalan, ya kita bisa bersukacita sambil menyanyi-nyanyi. Kita bisa rasakan Tuhan kita. Kenapa? Ya itulah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan kita beruntung. Secara pribadi saya sangat bersyukur bahwa saya mengalami Tuhan yang hidup. Itu. Silakan yang lain. Kalau memang sudah nggak ada, bisa ditutup kodek. Oke. Shalom semuanya, terima kasih. Semua kita sudah ada yang membagikan remanya, kiranya mendapat berkat. Baik, kita akan tutup, akhiri dulu saat teduh di pagi hari ini, edisi Senin 16 Agustus 2021. Dengan satu lagu pujian, lalu nanti doa. Kami mintakan Pak Dadang ya, bawakan doa untuk firman yang kita sudah renungkan dan dengarkan ini. Lalu nanti kita akan terima berkat yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Saya nyanyi satu lagu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jika kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di duka sukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Silakan Pak Dadang. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita akan berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan dan campur tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami semua yang sudah Engkau izinkan untuk datang kepada Engkau Bapa, untuk mengenal Engkau, untuk percaya kepada Engkau Tuhan.
dan untuk dekat dengan Engkau, sehingga kami yang sudah percaya kepadamu tidak harus kami repot untuk kami datang menyembah Engkau, tidak terbatas dengan ruang dan waktu, tetapi dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, kami bisa berkomunikasi, kami bisa datang kepada Engkau Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Bapa, sehingga kami merasa dekat dengan Engkau Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membatasi diri, tidak pernah membatasi ruang dan waktu dan tempat tertentu untuk kami datang, tetapi karena kemurahan-Mu Bapa, karena kebaikan-Mu, karena anugerah dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah membatasi kami Tuhan untuk datang kepadamu. Bapa yang baik, pagi hari ini kami juga berterima kasih kepada Engkau Tuhan untuk rema yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah rema ini juga terus mengingatkan kami begitu besar kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau sangat berdaulat atas seluruh kehidupan kami, dan biarlah kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Engkau Tuhan, dan kami terus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, supaya setiap firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami pelajari, tidak hanya lewat begitu saja, tetapi firman Tuhan itu benar-benar menjadi rema, menjadi makanan bagi rohani kami, untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Apapun kondisi dan keadaannya, kami terus memiliki semangat untuk terus menjadi saksi-Mu yang hidup, supaya ada banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Engkau Tuhan melalui kehidupan kami, dan biarlah Engkau terus dijadikan nomor satu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Sebelum kami memasuki hari-hari yang akan datang, kami tidak Ngelek. Langsung Om Bram aja kali. Iya, langsung Om Bram nih. Silakan Baik. Pak Pendeta. Baik, mungkin karena signal. Baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah merenungkan firman Tuhan dan mendapat rema dari dalamnya. Marilah kita praktekkan itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya turun dan melingkupi hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah semua itu di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Om Bram. maaf, Pak Dadang maaf, terlempar. Ya, signal. jaringannya kayaknya Ya, hilang ini. jaringan. Iya, nggak minta apa-apa. maaf. Nggak apa-apa, Pak.